Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dakwah di rumah, balik lagi bareng Zakiatul Fahiroh di sini di acara obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Buat sobat dakwah di rumah, pokoknya jangan lupa tonton konten-konten menarik edisi bulan Ramadan di YouTube-nya Fakultas Dakwah di @Fakultas Dakwah UIN Seisu. Pokoknya wajib banget like, komen, dan subscribe karena di situ akan banyak konten menarik. Tentunya di bulan Ramadan ini juga akan banyak konten mengenai edukasi, juga religi untuk sobat dakwah di rumah. Seperti pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini merupakan Wadek 1 dari Fakultas Dakwah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kapuslit di UIN Saifuddin Zuhri. Sudah bersama kita pada hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Mutakin, MSI. Halo Bapak, ya, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ini edisi bulan Ramadan ya Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Pak gitu. Mumpung sekarang kan bentar lagi mau lebaran nih. Sebentar lagi lebaran, kita sambil menunggu buka puasa, kita ngobrol santai mengenai persiapan diri untuk menuju hari yang fitri ini gitu Pak. Ya, orang banyak memaknai Idul Fitri itu sebagai sebuah perayaan. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang dirayakan gitu. Umumnya kan ketika orang mencapai kesuksesan atau dia memperoleh capaian sesuatu yang besar, itu kemudian dia merayakan gitu. Nah, sekarang Idul Fitri ini kalau dianggap sebagai sebuah perayaan, orang itu sebenarnya telah mencapai apa, atau dia telah memenuhi target atau telah memenuhi capaian-capaian apa yang sudah ia rencanakan. Nah, Idul Fitri itu bergandengan langsung dengan Ramadan, sehingga ketika orang itu bisa merayakan Idul Fitri, maka secara tidak langsung sebenarnya ia sedang mencoba atau lebih memahami lebih dekat kembali apa yang telah ia capai selama bulan Ramadan. Nah, umumnya kalau di bulan Ramadan itu kita mengenal adalah soal puasa saja. Nah, kita juga bisa merefleksikan terlebih dahulu di sini bahwa selama bulan Ramadan apakah kita dalam hal-hal yang teknis terlebih dahulu. Misalnya puasa, orang mengenal kan dia tidak makan di siang hari, menahan lapar dan dahaga gitu ya. Nah, artinya selama bulan Ramadan kalau kita mau berhitung-hitung secara matematis, orang itu mestinya berhemat 30%. Karena kan umumnya kan makan kan 3 kali. Nah, kalau di bulan Ramadan makan sahur sama buka jadi 2 kali. Maka ada 30%, ada 1 kali makan yang tidak dikonsumsi, sehingga mestinya orang yang berbulan puasa atau orang yang menjalankan ibadah puasa, dia telah mencapai atau dia telah melakukan penghematan paling tidak 30%. Nah, refleksinya adalah apakah selama bulan Ramadan itu kita benar-benar telah menghemat 30% atau sebaliknya? Apakah sebaliknya kita itu justru di bulan Ramadan itu tingkat konsumsi kita semakin tinggi, lebih banyak malah. Ini kan kalau dari sisi ini saja, maka Ramadan yang sebenarnya itu didesain untuk membangun atau melatih diri kita untuk menjadi lebih berhemat, lebih berempatik. Dari sisi hal yang teknis ini aja kita bisa disebut sebagai gagal. Nah, maka kalau hal yang teknis saja ini gagal, maka apa yang mau dirayakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan Ramadan itu bukan semata-mata hal fisik, tetapi ini membangun kepekaan kita, responsibilitas kita terhadap masyarakat lain gitu, masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kemudian puasa yang makna dasarnya itu adalah menahan, apakah selama 30 hari ini kita bisa atau mampu menahan itu atau tidak? Karena sebenarnya orang yang bisa dimaknai atau yang bisa disebut sebagai menahan itu ketika pada dasarnya dia memiliki kemampuan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Itu namanya menahan. Misalnya, saya punya uang, saya punya kemampuan untuk berbelanja. Nah, tetapi kemudian saya memilih untuk tidak berbelanja, itu namanya menahan. Nah, ketika orang itu bisa menahan, maka sebenarnya itu adalah kunci dari peradaban. Karena gini,
manusia itu di dunia ini banyak sekali, mereka punya kemampuan yang banyak sekali. Apabila mereka itu tidak menahan, atau dalam bahasa lain mereka itu melakukan jor-joran gitu ya, melakukan segala sesuatu yang dia inginkan karena dia punya karena dia punya kemampuan, dia melakukan berbagai macam gitu, maka di situ kemudian ada hak-hak orang lain yang terlanggar gitu ya. Nah, maka sebenarnya kunci peradaban itu ketika orang itu mampu menahan gitu ya. Dengan dia menahan, maka ada sumber daya lain yang dialokasikan kepada orang lain. Nah, ini yang sebenarnya apakah kemudian selama bulan Ramadan ini, selama 30 hari ini, kita yang dilatih secara fisik untuk menahan tidak makan, kita punya kemampuan untuk makan tapi memilih untuk tidak makan, kita mempunyai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, berbelanja, kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan fisik yang lain, kemudian kita memilih untuk tidak melakukan, itu yang namanya puasa. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan menahan tadi itu, maka sebenarnya peradaban itu sedang kita bangun. Nah, ketika gitu ya, ketika kita mungkin secara sederhana kita bisa meyakini bahwa kita setelah mampu melakukan inti dari puasa itu, maka patut untuk kemudian kita rayakan. Nah, begitu halnya ketika kita ngomong tentang perayaan, apakah lalu perayaan yang dimaknai itu adalah tadi ya, karena mungkin selama ini 30 hari itu sebenarnya menahan sesuatu, menahan hasrat untuk tidak melakukan apa-apa, untuk melakukan beberapa hal, kemudian setelah lebaran kayak dikeluar semuanya itu kayak apa nih, kayak lebah itu ya, keluar bul semua lah. Nah, apakah perayaan itu modelnya seperti itu? Kan tidak. Kalau bagi masyarakat yang beradab, yang namanya perayaan, perayaan itu adalah mengekspresikan apa yang ia capai, apa yang ia peroleh selama beberapa waktu, gitu, hasil-hasil yang ia capai, kemudian dia ekspresikan dalam wujud syukur. Nah, maka menurut saya Idul Fitri yang baik, Idul Fitri yang produktif adalah sebagai ruang wahana bagi orang-orang yang sebelumnya telah menjalankan puasa untuk mengekspresikan rasa syukur mereka. Mereka mampu melaksanakan berbagai macam kegiatan, mereka mampu melakukan hal yang substantif dalam puasa, yaitu menahan, dan kemudian mereka ekspresikan dalam wujud syukur. Tapi kalau cor-coran, kemudian menghambur-hamburkan, israf gitu ya, berlebih-lebihan, itu maka sebenarnya itu menjadi dia secara tidak langsung sebenarnya telah menghilangkan atau menghancurkan apa yang telah ia kumpulkan selama 1 bulan itu. Gitu. Ngomong-ngomong menahan nih Pak, di bulan puasa ini kan menahannya kita itu orang awam biasanya menahan lapar, hanya menahan lapar, menahan dahaga. Tapi banyak yang lupa untuk menahan nafsu yang lain. Contohnya lagi puasa-puasa hibah sama temennya, ngomongin orang, ataupun melakukan pikiran-pikiran yang buruk yang lain kayak gitu. Nah, untuk hal itu apakah perayaan tersebut itu patut gitu loh Pak untuk dirayakan, sedangkan kita hanya menahannya itu mungkin menahan kewajiban untuk tidak makan, tidak minum seperti itu. Ya, jadi tidak makan dan tidak minum itu hanya sebagai entry point atau titik masuk untuk melakukan puasa yang sesungguhnya. Nah, jadi secara fisik kita dilatih terlebih dahulu untuk menahan tidak makan atau tidak minum di siang hari, mudahnya begitu. Nah, ketika secara fisik kita dilatih seperti itu diharapkan itu tertransformasi dalam perilaku-perilaku yang lain. Nah, karena hal yang paling mudah untuk kita lihat kan ada makanan. Kita punya kemampuan untuk beli, kita punya kemampuan untuk makan, kemudian kita memilih untuk tidak makan. Ketika fisik kita dilatih seperti itu harapannya itu akan berpengaruh terhadap cara berpikir kita, perilaku kita, sikap dan tindakan-tindakan kita. Nah, maka apakah lalu orang yang tidak berpuasa secara fisik itu bisa menahan ghibah misalnya? Sebenarnya bisa, cuma secara umum orang bisa menahan perilakunya, orang bisa menahan pikiran-pikirannya itu ketika secara fisik ia dilatih.
Jadi ini sebenarnya syariat ini sebenarnya dijadikan sebagai cara atau alat untuk melatih manusia untuk mencapai derajat puasa yang sesungguhnya. Nah, ujungnya puasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu ya dalam banyak hal, bukan hanya secara fisik tetapi juga perilaku, terutama ya perilaku, tindakan yang tidak menyakiti orang lain, tidak menggunjingkan orang lain, memfitnah orang atau merugikan orang lain. Nah, itu kalau orang yang menggunjing, memfitnah, terus merugikan orang lain itu sebenarnya adalah orang-orang yang serakah. Gitu. Maksudnya adalah orang-orang serakah adalah sebenarnya dia sebenarnya punya agenda pikiran-pikiran lain, tetapi kemudian dia mengalokasikan secara khusus untuk membincangkan orang lain. Itu kan kalau dalam bahasa gitu itu kan kurang gawean gitu. Kurang gawean bisa jadi karena dia tidak punya pekerjaan, atau yang kedua pekerjaannya itu dianggap sudah selesai tapi dia menginginkan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu yang dalam bahasa kita disebut dengan serakah. Tidak cukup dengan dirinya sendiri, tidak cukup dengan apa yang sudah ia punya, ia kemudian mencari berbagai macam, mengambil hak orang lain, merugikan orang lain. Nah, latihannya itu adalah menahan secara fisik. Nah, diharapkan ketika orang sudah mampu menahan fisik, itu dia bisa mewujudkan itu dalam tindakan menahan yang lain dalam bentuk perilaku, tindakan, sikap, ucapan dan sebagainya yang tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, ketika orang sudah seperti itu, layaklah untuk merayakan bahwa ternyata dia bisa selama 1 bulan latihan dengan tidak melakukan makan minum di siang hari, ternyata itu bisa berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Maka yang demikian menurut saya sih layak untuk disyukuri. Idul Fitri sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka orang yang telah mampu menahan tadi fisik dan kemudian berpengaruh terhadap perilaku, tindakan yang lainnya, itu layak untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian hanya bisa menahan makan dan minum, tapi kemudian perilaku kita ajak, mulut kita ajak, perbincangan kita ajak, itu ya maka ya kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sementara inti dari puasa pengendalian diri, membangun peradaban, gitu, membangun kebersamaan, produktivitas itu tidak tercapai. Nah, yang demikian menurut saya sih Idul Fitri ya mungkin dia mendapatkan Idul Fitri tapi sebagai sebuah liburan saja, bukan sebagai bukan sebagai ruang bagi dia untuk merefleksikan diri, mewujudkan rasa syukur. Sekedar liburan saja, dia nggak masuk kerja, dia nggak masuk sekolah gitu. Nah, karena dia diganjar sebagai orang yang telah menahan makan dan minum, tapi sebagai sebuah refleksi dia nggak mendapatkan itu. Hal itu gitu ya. Iya. Kemudian untuk perayaan hari kemenangannya ini Pak, di Idul Fitri itu kan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas puasa kita yang sudah 30 hari itu tadi dilakukan. Nah, kemudian biasanya itu orang-orang itu merayakannya dengan membeli baju baru, kemudian membuat kue-kue lebaran, membuat opor, itu sudah menjadi hal yang seperti hal wajib gitu Pak. Nah, kemudian bagaimana rasa syukur itu diungkapkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya sih tidak masalah, itu bagian dari tradisi. Cuma yang terpenting adalah kenapa kok kalau lebaran itu identik dengan hal baru. Nah, sebenarnya itu simbol saja karena di bulan Syawal, di Idul Fitri itu kita telah gampangnya itu telah keluar dari kawah Candra di Muko. Kita telah keluar dari proses penggemblengan yang besar gitu ya. Kita telah melalui proses yang panjang sehingga ketika proses itu sudah dijalani, kita masuk dalam dunia yang baru. Nah, simbolnya itu ya bisalah pakaian baru atau makanan-makanan istimewa yang sebagaimana sudah terbiasa dalam tradisi kita, itu sih tidak masalah. Tetapi sekali lagi itu sebagai simbol bahwa Idul Fitri ini adalah menjadi tahapan baru kita, menjadi ruang baru kita untuk menjalani kehidupan selama 1 tahun ke depan dengan cara yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Nah, tapi kalau tadi itu hanya bisa menahan makan dan minum saja, dia hanya bisa puasa fisik, maka ya dia pun akan mendapatkan hal yang bersifat fisik saja. Misalnya ya pakaiannya baru gitu aja, tetapi tadi bahwa pakaian baru yang dikenakan orang itu tidak bisa
refleksikan menjadi simbol bahwa yang bersangkutan itu menapaki masa baru, menapaki ruang baru untuk menciptakan atau membangun kehidupan yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Nah, tapi sebagai sebuah tradisi itu boleh sah-sah saja, tidak ada yang melarang kita mau bikin makanan apa saja, karena momentum bagi masyarakat kita puasa dan Idul Fitri itu adalah momentum yang istimewa, maka bagi mereka yang bisa melampaui itu layak atau pantas untuk merasakan, mewujudkan rasa syukur dengan berbagai macam ekspresinya. Yang terpenting itu tidak berlebihan, tidak memaksakan, gitu ya, tidak memaksakan dan tidak memberatkan diri. Sepanjang itu normal, gitu, sepanjang itu natural, kemudian masih dalam kemampuan kita, itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Terlebih kalau kita membicarakan masyarakat Indonesia itu yang terdiri dari berbagai macam suku, maka Lebaran itu kemudian memunculkan tradisi berbagai macam makanan, tradisi aktivitas, tradisi keagamaan, tradisi pakaian, semuanya itu muncul sebagai ruang ekspresi kita. Nah, ini yang kemudian berpengaruh atau berhubungan secara langsung bahwa Lebaran atau Idul Fitri itu berpengaruh bukan hanya menjadi event-event keagamaan, gitu ya, salah satu event keagamaan penting dalam Islam, tetapi itu juga bisa memicu tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya kreativitas, tumbuhnya responsibilitas di masyarakat. Nah, ini hanya terjadi dalam momentum puasa dan Idul Fitri itu. Oke. Menyambung yang tadi ya Pak, itu kan secara fisik gitu ya, mempersiapkan misalnya hal-hal untuk menyambut tamu seperti itu. Nah, sebenarnya hal yang perlu disiapkan dari dalam diri sendiri dulu nih Pak untuk menyambut, atau misal besoknya nih sudah Idul Fitri, sebenarnya hal yang harus kita lakukan itu bagaimana gitu untuk menjaga spirit Ramadan, menjaga spirit Ramadan. Ya, jadi kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas positif di bulan Ramadan. Ibadah kita meningkat, kemudian responsibilitas kita kepada masyarakat itu juga semakin bagus, gitu ya. Kemudian aktivitas kita itu juga makin banyak misalnya. Nah, ini terjadi ketika kita masuk di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu kita memiliki spirit, memiliki semangat yang berlipat-lipat. Nah, ini positif buat kita. Nah, maka apa yang sudah kita capai, spirit, semangat Ramadan ini kemudian harus kita jaga untuk berikutnya, karena pada saat bulan Ramadan kita bisa, masa di bulan setelahnya kita tidak bisa. Nah, maka agenda penting bagi kita itu adalah setelah bulan Ramadan, masih bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, itu adalah menjaga agar kita sebenarnya itu berada dalam spirit Ramadan sepanjang hayat. Kalau ini bisa kita jaga, kita bisa menjaga spiritnya, bukan Ramadannya. Spirit Ramadan tadi, spirit menahan, berbagi, responsibilitas. Kalau itu bisa kita jaga sepanjang tahun, maka kita benar-benar telah mencapai kualitas sebagai orang yang berpuasa secara sempurna, gitu. Sehingga itu yang agenda penting buat kita, Idul Fitri dan bulan-bulan setelahnya, itu menjaga agar kita tetap berada dalam situasi atau atmosfer Ramadan. Kira-kira gitu. Ya. Jadi begitu ya Sobat Dakwah, mengenai bagaimana mempersiapkan diri kita untuk meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita untuk hari ini nih Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Aken untuk Sobat Dakwah. Baik, jadi yang pertama saya mengucapkan selamat pada Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya telah mampu melaksanakan bulan Ramadan tahun ini dengan baik. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita memiliki kekuatan untuk menjaga spirit Ramadan ini sepanjang tahun, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kita mampu mewujudkan masyarakat kita yang lebih baik. Dari saya juga yang ketiga, saya mohon maaf apabila selama ini saya melakukan kesalahan, melakukan kealpaan. Sekali lagi itu bukan karena
baik yang sengaja maupun yang tidak gitu. Kami mohon maaf yang sebenarnya, dan sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih atas obrolan kita hari ini, Pak. Semoga bisa menginspirasi Sobat Dakwah di rumah. Nah, tentunya buat Sobat Dakwah nih, jangan lupa untuk saksikan konten-konten Fakultas Dakwah di channel YouTube-nya Fakultas Dakwah UIN Saizu @fakultas-dakwah-UIN-Saizu, karena setiap jam 5 sore di edisi bulan Ramadan itu akan tayang konten-konten menarik mengenai bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ini supaya lebih bermanfaat, dan juga tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana mempersiapkan diri untuk meraih hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Cukup sekian dari saya Sagiatul Fahiro, pamit undur diri, dan juga Bapak Dr. Ahmad Mutakin, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.